Malam belum sepenuhnya pekat, tapi Raihan sudah duduk di bangku panjang taman kecil di dekat apartemennya. Rokok yang belum dinyalakan masih di sela jemarinya, dan ponsel di tangan satunya menampilkan halaman percakapan yang telah ia buka berulang-ulang. Pesan dari Rania terakhir hanya berisi satu kata. Maaf, satu kata yang terasa lebih dingin dari malam itu sendiri. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tahu Susan berada di balik semua ini. Tapi yang tidak ia tahu adalah mengapa Rania memilih untuk diam. Mengapa ia tak melawan? Mengapa ia membiarkan rumor membentuk opini yang akhirnya menjatuhkan Raihan lebih dulu? Cinta, pikir Raihan, bukan hanya soal siapa yang kau pilih, tapi siapa yang kau perjuangkan ketika segalanya mulai berantakan. Dan nyatanya, ia tidak diperjuangkan. Beberapa blok dari sana, Susan menatap pantulan dirinya di cermin panjang kamar hotelnya. Gaun malam berwarna merah darah memeluk tubuhnya dengan sempurna. Ia tampak cantik, sempurna. Namun mata itu seperti menyimpan sesuatu yang lebih tajam dari semua perhiasan yang menghias leher dan pergelangan tangannya. Ia baru saja selesai menerima pesan dari seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. Dimas, mantan kekasih masa lalunya, pria yang tahu betapa hancurnya Susan dulu sebelum ia belajar memakai luka sebagai senjata. Dimas bukan bagian dari rencana awal. Tapi Susan tahu, untuk benar-benar menghancurkan Raihan, ia butuh kekuatan dari masa lalu. Dan tidak ada masa lalu yang lebih beracun daripada Dimas. Sementara itu, Raihan mulai menghubungi beberapa kenalannya, teman-teman lama yang pernah bekerja di jaringan pengamanan, dan bahkan seseorang yang pernah menjadi bagian dari tim Susan. Ia menyusun langkah, bukan untuk membalas, tapi untuk membuka kebenaran. Ia tahu, satu-satunya cara menyelamatkan Rania dari jerat Susan adalah dengan menunjukkan siapa Susan sebenarnya, apa yang ia sembunyikan. Karena cinta yang disembunyikan bisa bertahan, tapi kebohongan yang disembunyikan pasti akan membusuk. 3 hari kemudian, Raihan mendatangi tempat kerja lama Susan, sebuah studio foto dan agensi modeling yang kini dikelola oleh mantan staf setia bernama Nin. Nin mengenal Raihan sebagai sosok yang diam dan disiplin. Tapi kali ini, tatapannya penuh bara. Aku tahu kamu pernah dekat sama Susan. Aku nggak akan minta kamu bicara jelek soal dia, ujar Raihan. Tapi aku tahu kamu pernah lihat sesuatu. Sesuatu yang dia sembunyikan. Nin terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu membuka laci meja kecilnya. Dari sana, ia mengeluarkan satu bundel dokumen dan beberapa foto. Susan pernah menyewa aktor bayaran untuk membuat publikasi palsu. Waktu itu dia mau hancurkan reputasi brand kompetitor. Aku nggak tahu dia akan melakukannya ke orang seperti kamu juga. Raihan membaca dokumen itu. Di sana tertulis nama Dimas terhubung dengan sebuah proyek manipulatif yang sempat viral beberapa tahun lalu. Dimas, gumam Raihan. Dia muncul lagi. Kalau Dimas sudah mulai muncul, ujar Nin lirih, itu artinya Susan sedang siap menghancurkan, bukan hanya menjatuhkan. Dan Susan memang sedang menyiapkan babak baru. Malam itu, ia mengadakan makan malam pribadi bersama Dimas di lounge eksklusif. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, tapi percakapan mereka penuh strategi. Jati, kamu ingin aku dekatin Rania? Tanya Dimas sambil meneguk anggurnya. Bukan dekatin, Susan menyeringai. Buat dia percaya, buat dia nyaman. Lalu sedikit demi sedikit, tunjukkan padanya bahwa Raihan gak lebih dari manipulatif lelaki murahan. Dan kamu yakin dia akan percaya orang asing kayak aku? Kamu ganteng, sopan, punya bahasa tubuh yang meyakinkan, dan dia sedang hancur. Orang hancur mudah dituntun. Asal kamu datang tepat saat dia merasa tak punya siapa-siapa. Dimas hanya tertawa. Masih sama seperti dulu ya, San? Dingin dan penuh rencana. Susan tersenyum, mengangkat gelas. Aku hanya belajar dari rasa sakit. Di sisi lain kota, Rania benar-benar sedang dalam titik lemahnya. Ia mulai menjauh dari semua, bahkan dari ibunya sendiri. Ia menolak undangan wawancara dari yayasan. Ia bahkan tidak membuka pesan dari Raihan. Kepalanya penuh suara, penuh keraguan. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai bertanya-tanya apakah memang Susan selama ini benar. Lalu datanglah Dimas, seorang pria asing yang terlihat akrab, ramah,
Tidak menuntut, tidak bertanya soal masa lalu, hanya mendengarkan. Dan dari semua hal yang paling Rania butuhkan saat itu adalah didengar. Mereka mulai bertemu lebih sering, ngopi sore, jalan santai, makan siang sepulang dari kantor. Dan Dimas mulai menyisipkan cerita-cerita kecil tentang temannya yang pernah ditipu oleh seseorang yang mengaku cinta, tapi ternyata hanya mengejar status. Tentang pria-pria berwajah gagah tapi menyimpan agenda tersembunyi. Rania mendengar semuanya. Ia tidak mengangguk. Tapi hatinya yang luka menyerap semuanya pelan-pelan, seperti spons kering yang akhirnya disentuh air. Suatu malam, Rania membuka kembali pesan-pesan lama dari Raihan. Ia ingin menemukan kembali rasa yang dulu membuatnya percaya. Namun yang ia temukan hanyalah jeda panjang antara pesan terakhir dan sekarang. Sunyi, jauh, dingin. Sementara di tempat lain, Raihan tengah menyusun rencana besar. Ia telah mengumpulkan cukup bukti, cukup cerita, dan cukup alasan untuk menyerang balik. Tapi bukan untuk balas dendam. Untuk kebenaran, ia menyusun video. Sebuah dokumentasi pendek yang menjelaskan bagaimana Susan menyewa Dimas, bagaimana rumor-rumor itu dibuat, dan bagaimana satu demi satu semua kebohongan itu bersumber dari rasa sakit yang tak pernah diobati. Ia tidak tahu apakah Rania akan menonton. Tapi ia tahu, jika cinta pernah tumbuh dari kejujuran, maka hanya kejujuran yang bisa menyelamatkannya.